Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamela Masakolika, NIM 074. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aul, rod, dan tata cara penentuan warisan. Yang pertama, aul dan rod. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, sebab terjadi, dan cara pemecahan. Pengertian aul. Aul secara bahasa bermakna naik atau meluap. Aul juga bisa berarti bertambah atau menaikkan jumlah bagian ahli waris terhadap asal masalah. Sedangkan definisi aul menurut istilah fuqaha yaitu bertambahnya jumlah siham disebabkan kurangnya pendapatan yang harus diterima oleh ahli waris sehingga jumlah bagian semuanya berlebih dari asal masalahnya. Kemudian sebab terjadinya aul. Aul terjadi saat makin banyaknya ashabul al-furud sehingga harta yang dibagikan habis, padahal masih ada di antara para ahli waris yang belum menerima bagian. Dalam keadaan tersebut kita harus menaikkan atau menambah asal masalahnya sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashabul furud yang ada, meskipun bagian mereka menjadi berkurang. Pokok masalah yang mengalami aul yang pertama, asal masalah 6 yang diaulkan menjadi 7, 8, 9, dan 10. Kemudian yang kedua, asal masalah 12 yang diaulkan menjadi 13, 15, dan 17. Kemudian yang ketiga, asal masalah 24 yang diaulkan menjadi 27. Kemudian cara pemecahan aul. Cara pemecahan aul adalah dengan mengetahui asal masalah, yakni yang menimbulkan masalah, dan mengetahui siham setiap ashabul furud. Kemudian dengan mengabaikan asal masalahnya. Kemudian bagian-bagian mereka dikumpulkan dan dijadikan sebagai asal masalah. Lalu harta warisan dibagi atas dasar itu. Dengan demikian akan terjadi kekurangan bagi setiap orang sesuai dengan sihamnya. Dalam masalah ini tidak ada kezaliman dan kecurangan. Kemudian pengertian rod. Rod secara etimologi yaitu i'adah, mengembalikan. Sedangkan rod menurut istilah adalah mengembalikan apa yang tersisa dari bagian daul furud nasabiyah kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Rod merupakan kebalikan dari aul, di mana jumlah atau angka semua bagian ahli waris ternyata lebih sedikit daripada jumlah harta warisan yang ada. Angka jumlah warisan lebih banyak dari jumlah bagian ahli waris. Kemudian syarat-syarat rod yaitu ada 3. Yang pertama, adanya kelebihan harta, adanya kelebihan saham, dan tidak ada ahli waris asabah. Cara pemecahan masalah rod. Apabila terdapat satu golongan, baik yang ada itu hanya seseorang di antara macam-macam ahli waris atau lebih, seperti nenek atau saudara seibu, maka sisanya dibagikan sesuai dengan bagian pokok mereka dan dikembalikan sesuai dengan perbandingan pokok mereka pula. Kemudian yang kedua, tata cara penentuan warisan. Di sini saya akan membahas tentang tata cara penentuan pokok warisan dan contoh perhitungannya. Syarat dan rukun waris. Syarat dan syarat waris ada 3. Yang pertama, meninggalnya pewaris baik secara hakiki, secara hukum maupun secara perkiraan. Kemudian yang kedua, masih hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum seperti janin dalam kandungan. Kemudian yang ketiga, tidak ada satu penghalang waris. Rukun waris dibagi 3. Yang pertama, muwarits. Muwarits yaitu adalah orang yang meninggalkan hartanya yang kemudian dialihkan kepada keluarganya yang masih hidup. Kemudian yang kedua, warits. Warits adalah orang yang hubungan dengan orang yang telah meninggal, seperti hubungan darah atau perkawinan. Kemudian yang terakhir, mauruts. Mauruts adalah harta yang ditinggalkan oleh muwarits, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Berikut adalah ketentuan ahli waris aul. Bisa dibaca. Di sini sudah ada bagian masing-masing. Kemudian contoh soal aul. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri atas suami, 2 orang saudara perempuan sekandung. Harta yang ditinggalkan setelah dipotong untuk biaya pemakaman dan keperluan yang lainnya masih tersisa 350.000. Di sini saya menggunakan contoh aul dengan asal masalah 6 yang kemudian diaulkan menjadi 7. Nah, untuk ahli warisnya di sini ada 2, yang pertama suami dan juga 2 saudari kandung. Untuk bagiannya tadi sudah ada di slide sebelumnya untuk bagian-bagian ahli waris.
Dan untuk memperoleh hasil siham dari suami dan juga dua saudari kandung, yaitu caranya dengan mengkalikan bagian suami, yaitu setengah dikali dengan 6 asal masalahnya. Kemudian untuk yang dua saudari kandung juga sama, bagiannya dikalikan dengan asal masalahnya yaitu 6. Kemudian maka hasilnya diketahui yaitu suami 3 dan dua saudari kandung itu 4. Untuk bagian dari warisannya sendiri, yaitu cara menghitungnya dengan cara harta peninggalan yaitu 350.000 dibagi jumlah siham yaitu 7. 7 ini didapatkan dari 3 ditambah 4. Kemudian dikali dengan siham suami yaitu 3. Maka suami mendapatkan bagian warisan sebesar 150.000. Untuk dua saudari kandung, cara menghitungnya yaitu harta peninggalan 350.000 dibagi jumlah siham yaitu 7, kemudian dikali siham dua saudari kandung yaitu 4. Maka hasilnya 200.000. Masing-masing dari saudari kandung ini mendapatkan 100.000. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang ketentuan ahli waris rod. Di sini, menurut pendapat jumhur ulama, bahwa rod diberikan kepada semua ashabul furud kecuali kepada suami atau istri, ayah, dan kakek. Dengan demikian, rod diberikan kepada 8 golongan sebagai berikut, yaitu yang pertama anak perempuan, yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga saudara perempuan sekandung, kemudian yang keempat saudara perempuan seayah, yang kelima ibu, yang keenam nenek, yang ketujuh saudara laki-laki seibu, dan yang kedelapan saudara perempuan seibu. Berikut adalah contoh soal rod. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri atas nenek dan saudara seibu. Harta yang ditinggalkan setelah dipotong biaya pemakaman dan keperluan yang lain masih tersisa 120.000. Berikut saya akan menjelaskan tentang cara menghitung rod dengan menggunakan asal masalah 6 yang dirodkan menjadi 2. Cara menghitungnya sama sih seperti yang tadi, yaitu di sini kan ada ahli warisnya nenek sama saudara seibu. Bagiannya tadi udah ada dijelasin juga kan di slide sebelumnya. Kemudian untuk mendapatkan jumlah sihamnya dari nenek sama saudara seibu ini dengan cara bagiannya dikali dengan asal masalahnya. Tadi kan saya memberikan contoh asal masalahnya 6. Nah, habis itu kan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka asal masalahnya menjadi 2. Enggak 6 lagi. Kan pokoknya enggak make asal masalah yang pertama, soalnya sudah dirodkan menjadi 2. Terus untuk ngitung bagian warisnya dari nenek sama ibu, yaitu harta peninggalan dibagi jumlah siham, kemudian dikali dengan siham. Jadi 120.000 dibagi 2 dikali 1. Maka hasilnya itu sama-sama 60.000. Jadi bagian waris yang diperoleh nenek dan saudara seibu itu sama-sama 60.000. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.